Sementara di tengah meningkatnya ancaman dari Amerika Serikat dan Israel, pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Mojtaba Khamenei akhirnya muncul ke publik. Terlihat Khamenei berbaur dengan warga di sebuah pusat perbelanjaan di Teheran. Pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Mojtaba Khamenei membuat penampilan publik yang mengejutkan. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, Khamenei terlihat mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan di Teheran. Tanpa pengawalan ketat, kehadirannya menarik perhatian pengunjung. Bahkan dirinya juga terlihat mengantri untuk melakukan pembelian berdiri bersama dengan warga lainnya tanpa perlakuan khusus. Aksi tersebut dinilai sebagai pesan simbolis kepada dunia bahwa kepemimpinan Iran tetap merasa aman dan tidak terintimidasi oleh tekanan maupun ancaman dari pihak luar. Pemirsa, petugas tanggap darurat mengevakuasi korban dari reruntuhan akibat serangan Israel di Kanarit, Lebanon Selatan. Sementara itu, warga di kota Tire, Lebanon membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel. Tim pencarian dan penyelamatan Lebanon bekerja di tengah reruntuhan bangunan di daerah Kanarit, Lebanon Selatan. Menurut saksi mata, serangan datang tanpa adanya peringatan. Akibat serangan ini, sedikitnya 7 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. يعني مثل ما عم تشوف هون كلها أحياء سكنية، عالم عايشة بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني، صار في عندنا حصيلة 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح، وعم تشتغل البلدية والهيئات المعنية على إزالة الأنقاض وعلى إزالة كل العوائق الموجودة حتى نقدر نشوف إذا بعد في حدا تحت ركام. Sebelumnya, warga Lebanon sempat merayakan adanya gencatan senjata. Beberapa jam sebelum serangan, Israel dan Hizbullah telah sepakat melakukan gencatan senjata yang berlaku segera. Namun nyatanya serangan biadab, brutal dan agresif masih dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan mundur dari wilayah yang telah direbutnya di Lebanon. Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tir, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله انضرب، كانت الخير بلديه مش مقصره بالمره من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تنظف البلد اول باول. Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu. Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang. Kawasan Jalan Hai Rasuna Said atau Kuningan kini tengah bersolek. Kawasan ini nantinya akan dibuat ramah pejalan kaki dengan trotoar yang lebih lebar dan cantik. Jelang hari ulang tahun Jakarta pada 22 Juni, kawasan Kuningan terus ditata. Para pekerja nampak sibuk mengerjakan perbaikan sarana di sejumlah sudut Kuningan. Tak hanya trotoar, namun Kali Cideng dan jembatan penyeberangan orang atau JPO juga dipercantik. Aksen tanaman juga ditambah di beberapa titik untuk memanjakan mata saat warga melintas menuju selatan Jakarta maupun pusat kota. Rencananya wajah baru Kuningan akan diresmikan pada hari ulang tahun ke-499 Jakarta, Selasa 22 Juni. Menyambut HUT Jakarta, Pemprov DKI mencanangkan pembangunan pedestrian dek duku atas di kawasan Setiabudi. Infrastruktur ini mampu integrasikan 6 moda transportasi umum. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mencanangkan pembangunan pedestrian dek duku atas di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan Minggu siang. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta.
Infrastruktur yang ditargetkan rampung pada akhir 2028 ini akan memperkuat integrasi 6 moda transportasi, yakni MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Komuter Line, kereta Bandara Soekarno-Hatta, Transjakarta, serta LRT Jakarta. Pedestrian Deck Duku Atas akan menghadirkan perjalanan yang lebih mulus sekaligus memangkas jarak dan waktu tempuh pengguna. Pedestrian ini dengan 6 moda yang terhubung akan menjadi seamless mobility. Artinya orang tidak ada lagi yang kepanasan, kehujanan, dan sebagainya. Nah, itulah yang menunjukkan kalau memang semuanya nanti sudah terkoneksi dengan baik, Jakarta saya yakin akan menjadi lebih nyaman dan lebih aman. Sehingga dengan demikian, saya yakin pasti akan mengurangi kemacetan di tempat itu. Selain menjadi jalur penghubung, pedestrian deck ini diharapkan mampu membentuk wajah baru kawasan Sudirman Duku Atas yang lebih modern, ramah pejalan kaki, dan terintegrasi. Infrastruktur ini juga dirancang agar dapat diakses dengan aman dan nyaman oleh seluruh pengguna termasuk penyandang disabilitas. Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di akhir pekan. Tak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati seluruh keseruan di PRJ. Momen libur akhir pekan banyak dimanfaatkan warga berlibur ke sejumlah tempat wisata, salah satunya Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Tak hanya itu, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk, bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara hingga konser musik. Pekan Raya Jakarta digelar selama 32 hari, mulai dari 11 Juni hingga 12 Juni mendatang. Parade mobil hias meramaikan Parade Jakarnaval 2026 di kawasan Pantai Lagun Ancol, Jakarta. Tak hanya itu, ondel-ondel hingga tarian Jaga Jakarta Bersih dan pilah sampah menjadi daya tarik wisatawan. Pengunjung Ancol tumpah ruah pada acara Jakarnaval 2026 di Pantai Lagun dalam rangka menyambut HUT Jakarta ke-499. Acara yang dimulai pada Sabtu sore itu tak hanya menampilkan hiburan musik secara gratis, namun juga menampilkan parade kreatif dengan konsep intelektual properti lokal dan kostum karakter animasi yang dibuat oleh kreator lokal. Acara juga menghadirkan parade ondel-ondel hingga tarian Jakarta Bersih dan pilah sampah. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta bersama PT Pembangunan Jaya Ancol itu menjadi bagian dari upaya merayakan keragaman budaya Jakarta sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi ketentuan program gratis transportasi umum dan fasilitas wisata dalam rangka HUT ke-499 Kota Jakarta. Jika sebelumnya berlaku khusus untuk pemegang KTP Jakarta, kini kebijakan tersebut diperluas untuk seluruh pemegang KTP Indonesia. Pramono menjelaskan program gratis transportasi umum dan fasilitas wisata dalam rangka HUT Kota Jakarta berlaku tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026. Pramono mengatakan perubahan ini dilakukan setelah Pemprov menerima berbagai masukan dari masyarakat. Menurutnya, banyak warga luar Jakarta juga ingin memanfaatkan program ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setelah tadi kita menyimak bagaimana program yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mengenai transportasi gratis, kita akan menyimak informasi berikutnya di mana Palang Merah dan juga Koordinator Darah pada peringatan Hari Donor Darah Sedunia mendapatkan penghargaan yang diberikan atas konsistensi mereka menjaga stok darah kemanusiaan guna menyelamatkan nyawa sesama.
Aksi donor darah massal ini digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, dan dihadiri langsung Ketua Umum PMI Yusuf Kala. Dalam momentum ini, PMI memberikan penghargaan kepada 10 koordinator terbaik se-Jabodetabek. Salah satunya adalah Yayasan Masjid Al-Iman, Narogo, Kota Bekasi yang rutin menggelar donor darah 3 bulan sekali. Dengan penghargaan ini, PMI berharap partisipasi masyarakat untuk menjadi pendonor terus meningkat agar ketersediaan darah tetap aman. Betul Non. Jadi kolaborasi ini tercipta. Apresiasi penghargaan kepada saudara-saudara kita, relawan PMI untuk rela mendonorkan darahnya kepada yang membutuhkan. Itu sangat penting sekali dan itu tugas utama dari Palang Merah. PMI Kota Bekasi sebagai lembaga penyelenggara donor darah di Kota Bekasi dengan jumlah donor terbanyak di Kota Bekasi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerja ke distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Dalam kunjungan kerjanya ke Indonesia Timur, kali ini Gibran terlihat belusukan menyapa warga keliling distrik menggunakan sepeda motor listrik. Gibran tiba di Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ia tiba di lokasi usai melakukan perjalanan udara dan laut. Cukup berbeda dari kunjungan sebelumnya. Kali ini Gibran berkeliling distrik Agats mengendarai sepeda motor listrik. Ia sesekali juga berinteraksi dengan warga lokal di distrik ini. Selama di Agats, Gibran meninjau berbagai fasilitas, di antaranya Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, pembangunan Gereja Katedral Salin Suci, Sekolah Lapangan Sagu, hingga RSUD Perpetua Desa Vanpo. Dalam momen ini, Wapres turut membawa mahasiswa agar generasi muda dapat melihat secara langsung kondisi yang ada di daerah 3T. Dia diangkat, kemudian ditampung memperjuangkan program-program prioritas dari Bapak Presiden di area-area 3T. MBG misalnya, harus kita perjuangkan di sini, di Asmat. Di akhir kunjungannya, Wapres menyebut program MBG sangat dibutuhkan di daerah 3T dan pemerintah akan bekerja sama dengan kantin sekolah hingga pihak gereja. Wapres juga menyebut pemerintah akan membangun rumah sakit di Asmat agar taraf kesehatan jadi lebih baik. Dari Asmat, Papua Selatan, Amrina Rida, iNews melaporkan. Pemirsa, ulang tahun ke-65 Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung meriah di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Warga silih berganti datang memberikan ucapan selamat. Dan dalam momen tersebut, Jokowi juga membagikan ratusan paket sembako serta kue kepada masyarakat. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai perayaan ulang tahun ke-65 Joko Widodo di kediaman pribadinya di Solo. Sejak pagi, warga silih berganti memadati lokasi untuk menyampaikan ucapan selamat sekaligus bertemu langsung dengan Presiden RI ke-7 tersebut. Jokowi pun tampak menyapa warga meninjau deretan tumpeng yang dibuat relawan hingga melayani permintaan foto dan salam dari warga yang datang silih berganti. Sebanyak 500 paket sembako dan kue dibagikan gratis kepada warga sebagai bentuk rasa syukur. Kemeriahan semakin terasa saat puluhan penarik beca dari kota Solo dan sekitarnya turut hadir merayakan momen istimewa ini. Oke, biasanya mangkal di mana, Pak? Keraton, Bapak. Di Keraton ya? Ya. Sampai sini ya, Pak ya? Gimana perasaannya bisa ikut merayakan ulang tahun Pak Jokowi? Ke-65. Senang ya, Pak ya? Terima bisa. kasih, semoga sehat selalu Bapak Jokowi. Oke, doanya ya, Pak. Meski matahari kian terik, antrian warga tak kunjung surut. Mereka tetap sabar menunggu giliran untuk bersalaman, berfoto, dan mengabadikan momen bersama Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ucapan tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya. Melalui fitur Instagram Story di akun pribadinya, Prabowo Subianto mengucapkan selamat ulang tahun
kepada Joko Widodo yang berulang tahun ke-65 pada 21 Juni 2026. Ucapan ini disertai dengan sketsa wajah Jokowi berwarna hitam putih. Mantan Wali Kota Solo ini diekspresikan membentuk sikap hormat. Pusat Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di akhir pekan. Tak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati seluruh keseruan di PRJ. Momen libur akhir pekan banyak dimanfaatkan warga berlibur ke sejumlah tempat wisata, salah satunya Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Tak hanya itu, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk, bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara hingga konser musik. Pekan Raya Jakarta digelar selama 32 hari, mulai dari 11 Juni hingga 12 Juni mendatang. Parade mobil hias meramaikan Parade Jakarnaval 2026 di kawasan Pantai Lagun Ancol, Jakarta. Tak hanya itu, ondel-ondel hingga tarian Jaga Jakarta Bersih dan pilah sampah menjadi daya tarik wisatawan. Pengunjung Ancol tumpah ruah pada acara Jakarnaval 2026 di Pantai Lagun dalam rangka menyambut HUT Jakarta ke-499. Acara yang dimulai pada Sabtu sore itu tak hanya menampilkan hiburan musik secara gratis, namun juga menampilkan parade kreatif dengan konsep intelektual properti lokal dan kostum karakter animasi yang dibuat oleh kreator lokal. Acara juga menghadirkan parade ondel-ondel hingga tarian Jakarta Bersih dan pilah sampah. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta bersama PT Pembangunan Jaya Ancol itu menjadi bagian dari upaya merayakan keragaman budaya Jakarta sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi ketentuan program gratis transportasi umum dan fasilitas wisata dalam rangka HUT ke-499 Kota Jakarta. Jika sebelumnya berlaku khusus untuk pemegang KTP Jakarta, kini kebijakan tersebut diperluas untuk seluruh pemegang KTP Indonesia. Pramono menjelaskan program gratis transportasi umum dan fasilitas wisata dalam rangka HUT Kota Jakarta berlaku tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026. Pramono mengatakan perubahan ini dilakukan setelah Pemprov menerima berbagai masukan dari masyarakat. Menurutnya, banyak warga luar Jakarta juga ingin memanfaatkan program ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setelah tadi kita menyimak bagaimana program yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mengenai transportasi gratis, kita akan menyimak informasi berikutnya di mana Palang Merah dan juga Koordinator Darah pada peringatan Hari Donor Darah Sedunia mendapatkan penghargaan yang diberikan atas konsistensi mereka menjaga stok darah kemanusiaan guna menyelamatkan nyawa sesama. Aksi donor darah massal ini digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, dan kami dihadiri langsung Ketua Umum PMI Yusuf Kala. Dalam momentum ini, PMI memberikan penghargaan kepada 10 koordinator terbaik se-Jabodetabek. Salah satunya adalah Yayasan Masjid Al-Iman, Narogong, Kota Bekasi yang rutin menggelar donor darah 3 bulan sekali. Dengan penghargaan ini, PMI berharap partisipasi masyarakat untuk menjadi pendonor terus meningkat agar ketersediaan darah tetap aman. Betul Non. Jadi kolaborasi ini tercipta. Apresiasi penghargaan kepada saudara-saudara kita, relawan PMI untuk rela mendonorkan darahnya kepada yang membutuhkan. Itu sangat penting sekali dan itu antara tugas utama dari Palang Merah. PMI Kota Bekasi sebagai lembaga penyelenggara donor darah di Kota Bekasi dengan jumlah donor terbanyak di Kota Bekasi.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerja ke distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Dalam kunjungan kerjanya ke Indonesia Timur, kali ini Gibran terlihat belusukan menyapa warga keliling distrik menggunakan sepeda motor listrik. Gibran tiba di Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ia tiba di lokasi usai melakukan perjalanan udara dan laut. Cukup berbeda dari kunjungan sebelumnya. Kali ini Gibran berkeliling distrik Agats mengendarai sepeda motor listrik. Ia sesekali juga berinteraksi dengan warga lokal di distrik ini. Selama di Agats, Gibran meninjau berbagai fasilitas, di antaranya Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, pembangunan Gereja Katedral Salin Suci, Sekolah Lapangan Sagu, hingga RSUD Perpetua Desa Vanpo. Dalam momen ini, Wapres turut membawa mahasiswa agar generasi muda dapat melihat secara langsung kondisi yang ada di daerah 3T. Dia diangkat, kemudian ditampilkan. Tapi apa sampai ke sini? Memperjuangkan program-program prioritas dari Bapak Presiden di area-area 3T. MBG misalnya, harus kita perjuangkan di sini, di Asmat. Di akhir kunjungannya, Wapres menyebut program MBG sangat dibutuhkan di daerah 3T dan pemerintah akan bekerja sama dengan kantin sekolah hingga pihak gereja. Wapres juga menyebut pemerintah akan membangun rumah sakit di Asmat agar taraf kesehatan jadi lebih baik. Dari Asmat, Papua Selatan, Amrina Rida, iNews melaporkan. Pemirsa, ulang tahun ke-65 Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung meriah di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Warga silih berganti datang memberikan ucapan selamat. Dan dalam momen tersebut, Jokowi juga membagikan ratusan paket sembako serta kue kepada masyarakat. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai perayaan ulang tahun ke-65 Joko Widodo di kediaman pribadinya di Solo. Sejak pagi, warga silih berganti memadati lokasi untuk menyampaikan ucapan selamat sekaligus bertemu langsung dengan Presiden RI ke-7 tersebut. Jokowi pun tampak menyapa warga meninjau deretan tumpeng yang dibuat relawan hingga melayani permintaan foto dan salam dari warga yang datang silih berganti. Sebanyak 500 paket sembako dan kue dibagikan gratis kepada warga sebagai bentuk rasa syukur. Kemeriahan semakin terasa saat puluhan penarik beca dari kota Solo dan sekitarnya turut hadir merayakan momen istimewa ini. Oke, biasanya mangkal di mana, Pak? Keraton, Bapak. Di Keraton ya? Iya. Sampai sini ya, Pak ya? Gimana perasaannya bisa ikut merayakan ulang tahun Pak Jokowi? Ke-65. Senang ya, Pak ya? Terima bisa. kasih, semoga sehat selalu Bapak Jokowi. Oke, doanya ya, Pak. Meski matahari kian terik, antrian warga tak kunjung surut. Mereka tetap sabar menunggu giliran untuk bersalaman, berfoto, dan mengabadikan momen bersama Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ucapan tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya. Melalui fitur Instagram Story di akun pribadinya, Prabowo Subianto mengucapkan selamat ulang tahun kepada Joko Widodo yang berulang tahun ke-65 pada 21 Juni 2026. Ucapan ini disertai dengan sketsa wajah Jokowi berwarna hitam putih. Mantan Wali Kota Solo ini diekspresikan membentuk sikap hormat. Kawasan Jalan Hai Rasuna Said atau Kuningan kini tengah bersolek. Kawasan ini nantinya akan dibuat ramah pejalan kaki dengan trotoar yang lebih lebar dan cantik. Jelang hari ulang tahun Jakarta pada 22 Juni, kawasan Kuningan terus ditata. Para pekerja nampak sibuk mengerjakan perbaikan sarana di sejumlah sudut Kuningan. Tak hanya trotoar, namun Kali Cideng dan jembatan penyeberangan orang atau JPO juga dipercantik. Aksen tanaman juga ditambah di beberapa titik untuk memanjakan mata saat warga melintas menuju selatan Jakarta maupun pusat kota. Rencananya wajah baru Kuningan akan diresmikan pada hari ulang tahun ke-499 Jakarta, Selasa 22 Juni.
Menyambut HUT Jakarta, Pemprov DKI mencanangkan pembangunan pedestrian dek duku atas di kawasan Setiabudi. Infrastruktur ini mampu integrasikan 6 moda transportasi umum. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mencanangkan pembangunan pedestrian dek duku atas di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan Minggu siang. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta. Infrastruktur yang ditargetkan rampung pada akhir 2028 ini akan memperkuat integrasi 6 moda transportasi, yakni MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Komuter Line, Kereta Bandara Soekarno-Hatta, Transjakarta, serta LRT Jakarta. Pedestrian dek duku atas akan menghadirkan perjalanan yang lebih mulus sekaligus memangkas jarak dan waktu tempuh pengguna. Pedestrian ini dengan 6 moda yang terhubung akan menjadi seamless mobility. Artinya orang tidak ada lagi yang kepanasan, kehujanan, dan sebagainya. Nah, itulah yang menunjukkan kalau memang semuanya nanti sudah terkoneksi dengan baik, Jakarta saya yakin akan menjadi lebih nyaman dan lebih aman. Sehingga dengan demikian, saya yakin pasti akan mengurangi kemacetan di tempat itu. Selain menjadi jalur penghubung, pedestrian dek ini diharapkan mampu membentuk wajah baru kawasan Sudirman Duku Atas yang lebih modern, ramah pejalan kaki, dan terintegrasi. Infrastruktur ini juga dirancang agar dapat diakses dengan aman dan nyaman oleh seluruh pengguna termasuk penyandang disabilitas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi ketentuan program gratis transportasi umum dan fasilitas wisata dalam rangka HUT ke-499 Kota Jakarta. Jika sebelumnya berlaku khusus untuk pemegang KTP Jakarta, kini kebijakan tersebut diperluas untuk seluruh pemegang KTP Indonesia. Pramono menjelaskan program gratis transportasi umum dan fasilitas wisata dalam rangka HUT Kota Jakarta berlaku tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026. Pramono mengatakan perubahan ini dilakukan setelah Pemprov menerima berbagai masukan dari masyarakat. Menurutnya, banyak warga luar Jakarta juga ingin memanfaatkan program ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setelah tadi kita menyimak bagaimana program yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mengenai transportasi gratis, kita akan menyimak informasi berikutnya di mana Palang Merah dan juga koordinator darah pada peringatan Hari Donor Darah Sedunia mendapatkan penghargaan yang diberikan atas konsistensi mereka menjaga stok darah kemanusiaan guna menyelamatkan nyawa sesama. Aksi donor darah massal ini digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, dan dihadiri langsung Ketua Umum PMI Yusuf Kala. Dalam momentum ini, PMI memberikan penghargaan kepada 10 koordinator terbaik se-Jabodetabek. Salah satunya adalah Yayasan Masjid Al-Iman, Narogo, Kota Bekasi yang rutin menggelar donor darah 3 bulan sekali. Dengan penghargaan ini, PMI berharap partisipasi masyarakat untuk menjadi pendonor terus meningkat agar ketersediaan darah tetap aman. Betul Non. Jadi kolaborasi ini tercipta. Apresiasi penghargaan kepada saudara-saudara kita, relawan PMI untuk rela mendonorkan darahnya kepada yang membutuhkan. Itu sangat penting sekali dan itu antara tugas utama dari Palang Merah. PMI Kota Bekasi sebagai lembaga penyelenggara donor darah di Kota Bekasi dengan jumlah donor terbanyak di Kota Bekasi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerja ke distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Dalam kunjungan kerjanya ke Indonesia Timur, kali ini Gibran terlihat belusukan menyapa warga keliling distrik menggunakan sepeda motor listrik. Gibran tiba di Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur.
Ia tiba di lokasi usai melakukan perjalanan udara dan laut. Cukup berbeda dari kunjungan sebelumnya. Kali ini Gibran berkeliling distrik Agats mengendarai sepeda motor listrik. Ia sesekali juga berinteraksi dengan warga lokal di distrik ini. Selama di Agats, Gibran meninjau berbagai fasilitas, di antaranya Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, pembangunan Gereja Katedral Salin Suci, Sekolah Lapangan Sagu, hingga RSUD Perpetua Desa Vanpo. Dalam momen ini, Wapres turut membawa mahasiswa agar generasi muda dapat melihat secara langsung kondisi yang ada di daerah 3T. Ya, dia diangkat, kemudian diampuni. Tapi apa sampai ke sini? Memperjuangkan program-program prioritas dari Bapak Presiden di area-area 3T. MBG misalnya, harus kita perjuangkan di sini, di Asmat. Di akhir kunjungannya, Wapres menyebut program MBG sangat dibutuhkan di daerah 3T dan pemerintah akan bekerja sama dengan kantin sekolah hingga pihak gereja. Wapres juga menyebut pemerintah akan membangun rumah sakit di Asmat agar taraf kesehatan jadi lebih baik. Dari Asmat, Papua Selatan, Amrina Rida, iNews melaporkan. Pemirsa, ulang tahun ke-65 Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung meriah di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Warga silih berganti datang memberikan ucapan selamat. Dan dalam momen tersebut, Jokowi juga membagikan ratusan paket sembako serta kue kepada masyarakat. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai perayaan ulang tahun ke-65 Joko Widodo di kediaman pribadinya di Solo. Sejak pagi, warga silih berganti memadati lokasi untuk menyampaikan ucapan selamat sekaligus bertemu langsung dengan Presiden RI ke-7 tersebut. Jokowi pun tampak menyapa warga meninjau deretan tumpeng yang dibuat relawan hingga melayani permintaan foto dan salam dari warga yang datang silih berganti. Sebanyak 500 paket sembako dan kue dibagikan gratis kepada warga sebagai bentuk rasa syukur. Kemeriahan semakin terasa saat puluhan penarik beca dari kota Solo dan sekitarnya turut hadir merayakan momen istimewa ini. Oke, biasanya mangkal di mana, Pak? Keraton, Bapak. Di Keraton ya? Iya. Sampai sini ya, Pak ya? Gimana perasaannya bisa ikut merayakan ulang tahun Pak Jokowi? Ke-65. Senang ya, Pak ya? Terima bisa. kasih, semoga sehat selalu Bapak Jokowi. Oke, doanya ya, Pak. Meski matahari kian terik, antrian warga tak kunjung surut. Mereka tetap sabar menunggu giliran untuk bersalaman, berfoto, dan mengabadikan momen bersama Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ucapan tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya. Melalui fitur Instagram Story di akun pribadinya, Prabowo Subianto mengucapkan selamat ulang tahun kepada Joko Widodo yang berulang tahun ke-65 pada 21 Juni 2026. Ucapan ini disertai dengan sketsa wajah Jokowi berwarna hitam putih. Mantan wali kota Solo ini diekspresikan membentuk sikap hormat. Kawasan Jalan Hai Rasuna Said atau Kuningan kini tengah bersolek. Kawasan ini nantinya akan dibuat ramah pejalan kaki dengan trotoar yang lebih lebar dan cantik. Jelang hari ulang tahun Jakarta pada 22 Juni, kawasan Kuningan terus ditata. Para pekerja nampak sibuk mengerjakan perbaikan sarana di sejumlah sudut Kuningan. Tak hanya trotoar, namun Kali Cideng dan jembatan penyeberangan orang atau JPO juga dipercantik. Aksen tanaman juga ditambah di beberapa titik untuk memanjakan mata saat warga melintas menuju selatan Jakarta maupun pusat kota. Rencananya wajah baru Kuningan akan diresmikan pada hari ulang tahun ke-499 Jakarta, Selasa 22 Juni. Menyambut HUT Jakarta, Pemprov DKI mencanangkan pembangunan pedestrian dek duku atas di kawasan Setiabudi. Infrastruktur ini mampu integrasikan 6 moda transportasi umum.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencanangkan pembangunan pedestrian dek duku atas di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan Minggu siang. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Infrastruktur yang ditargetkan rampung pada akhir 2028 ini akan memperkuat integrasi 6 moda transportasi, yakni MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Komuter Line, Kereta Bandara Soekarno-Hatta, Transjakarta, serta LRT Jakarta. Pedestrian dek duku atas akan menghadirkan perjalanan yang lebih mulus sekaligus memangkas jarak dan waktu tempuh pengguna. Pedestrian ini dengan 6 moda yang terhubung akan menjadi seamless mobility. Artinya orang tidak ada lagi yang kepanasan, kehujanan, dan sebagainya. Nah, itulah yang menunjukkan kalau memang semuanya nanti sudah terkoneksi dengan baik, Jakarta saya yakin akan menjadi lebih nyaman dan lebih aman. Sehingga dengan demikian, saya yakin pasti akan mengurangi kemacetan di tempat itu. Selain menjadi jalur penghubung, pedestrian dek ini diharapkan mampu membentuk wajah baru kawasan Sudirman Duku Atas yang lebih modern, ramah pejalan kaki, dan terintegrasi. Infrastruktur ini juga dirancang agar dapat diakses dengan aman dan nyaman oleh seluruh pengguna termasuk penyandang disabilitas. Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di akhir pekan. Tak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati seluruh keseruan di PRJ. Momen libur akhir pekan banyak dimanfaatkan warga berlibur ke sejumlah tempat wisata, salah satunya Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Tak hanya itu, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk, bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara hingga konser musik. Pekan Raya Jakarta digelar selama 32 hari, mulai dari 11 Juni hingga 12 Juni mendatang. Parade mobil hias meramaikan Parade Jakarnaval 2026 di kawasan Pantai Lagun Ancol, Jakarta. Tak hanya itu, ondel-ondel hingga tarian Jaga Jakarta Bersih dan pilah sampah menjadi daya tarik wisatawan. Pengunjung Ancol tumpah ruah pada acara Jakarnaval 2026 di Pantai Lagun dalam rangka menyambut HUT Jakarta ke-499. Acara yang dimulai pada Sabtu sore itu tak hanya menampilkan hiburan musik secara gratis, namun juga menampilkan parade kreatif dengan konsep intellectual property lokal dan kostum karakter animasi yang dibuat oleh kreator lokal. Acara juga menghadirkan parade ondel-ondel hingga tarian Jakarta Bersih dan pilah sampah. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta bersama PT Pembangunan Jaya Ancol itu menjadi bagian dari upaya merayakan keragaman budaya Jakarta sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, kepanikan melanda kawasan wisata populer di Republik Dominika saat kebakaran besar menghanguskan sebagian resor mewah. Seorang turis asal Italia dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Kebakaran besar melanda Hotel Viva Dominicus Beach yang terletak di kawasan Bahia Hibe, pesisir tenggara Republik Dominika. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi di atas komplek hotel dan terlihat dari berbagai penjuru kawasan wisata. Para tamu berlarian meninggalkan area resort saat kobaran api dengan cepat menjalar ke struktur atap berbahan jerami. Petugas pemadam kebakaran tampak berjibaku mengendalikan api yang terus membesar. Pihak manajemen hotel bersama tim tanggap darurat segera mengevakuasi ratusan tamu sebagai langkah pencegahan. Pihak berwenang mengonfirmasi seorang wisatawan asal Italia berusia 46 tahun meninggal dunia akibat insiden tersebut. Hotel Viva Beach Dominicus que cogió candela, que cogió fuego desde República Dominicana. Eso pasó como a las 11 más o menos 25-24, eso pasó en esta hora. Entonces yo escuché un bullo y candela, yo escucho algo que estaba haciendo pom, 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 pom.
cerca de mi trabajo. Al final yo salí, yo vi mucha gente, fuego fuertísimo en el Hotel Biba Beach Dominicos. Eso pasó muy grave, muy grave. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan otoritas setempat. Pemirsa, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance tiba di Swiss untuk menghadiri perundingan damai dengan pejabat Iran. Pertemuan digelar di kawasan resor pegunungan Bürgenstock di tengah upaya Washington dan juga Teheran mendorong proses perdamaian. Iring-iringan kendaraan Wapres Amerika Serikat J.D. Vance melintas di jalanan Bürgenstock, Swiss menuju ke lokasi perundingan damai dengan delegasi Iran. Rekaman menunjukkan konvoi besar yang terdiri dari mobil SUV hitam dan kendaraan polisi bergerak menuju ke area resor pegunungan yang menjadi lokasi perundingan. Sebelumnya, Vance bersama dengan istrinya tiba di pangkalan udara Emmen pada Minggu pagi waktu setempat. Pertemuan tersebut semula dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu, namun ditunda. Meskipun demikian, Swiss menegaskan tetap siap memfasilitasi dialog dan juga melanjutkan persiapan perundingan di Bürgenstock. Sementara itu pemirsa, delegasi Pakistan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif tiba di Swiss pada hari Minggu menjelang pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran di Bürgenstock. Sharif pun turun dari pesawatnya sebelum menyapa para pejabat Swiss. Pakistan akan berpartisipasi dalam pembicaraan tingkat tinggi mengenai implementasi nota kesepahaman di Islamabad. Putaran pertama pembicaraan Amerika Serikat Iran dijadwalkan dimulai di Bürgenstock pada hari Minggu. Sementara itu, Sabtu malam, konvoi kendaraan delegasi Iran melintasi kawasan resor Bürgenstock, Nidwalden, Swiss menuju ke hotel. Delegasi Iran akan bertemu dengan delegasi Amerika Serikat setelah menyepakati gencatan senjata selama 60 hari. Sebelumnya, delegasi Minap 168 Iran mendarat di Bandara Zurich, Swiss pada Sabtu malam waktu setempat. Setibanya di bandara, delegasi Iran menyapa para pejabat negara Swiss. Negosiasi awalnya akan berlangsung pada hari Sabtu, namun ditunda setelah pertempuran kembali terjadi di Israel dengan pejuang Hizbullah di Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Swiss Ignazio Cassis di Bürgenstock, Swiss pada Minggu waktu setempat. Ini merupakan pertemuan resmi pertama delegasi Iran setelah tiba di Swiss untuk pembicaraan terkait dengan memorandum Amerika Serikat dan Iran. Araghchi dan juga Cassis berjabat tangan setelah duduk bersama delegasi mereka pun di resor pegunungan Swiss. Pertemuan bilateral tersebut berakhir setelah pertemuan selama 45 menit. Pembicaraan empat pihak yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Pakistan, serta Qatar dijadwalkan akan dimulai dalam beberapa jam mendatang. Bürgenstock menjadi tempat diplomasi untuk mengimplementasikan memorandum antara Amerika Serikat dan Iran. Pembicaraan tersebut diperkirakan akan fokus pada isu-isu yang belum terselesaikan, termasuk gencatan senjata regional yang lebih luas, Selat Hormuz, dan program nuklir Iran. Di tengah upaya perundingan damai Amerika Serikat Iran, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan para pejabat senior Amerika Serikat di Bürgenstock, Swiss pada hari Minggu. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan juga Marsikal Lapangan Syed Asim Munir menyapa Wakil Presiden J.D. Vance, utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff, dan Jared Kushner sebelum delegasi duduk untuk melakukan pembicaraan. Para pejabat saling bertukar senyum, berjabat tangan, dan juga berpelukan secara singkat sebelum kedua delegasi memasuki ruang pertemuan mereka. Pakistan berperan sebagai salah satu mediator utama dalam upaya perdamaian Amerika Serikat dan Iran bersama dengan Qatar dan juga Swiss. Vance memimpin delegasi Amerika Serikat dalam pertemuan Bürgenstock dengan Witkoff dan juga Kushner juga ikut serta dalam diskusi yang diperkirakan akan fokus pada fase selanjutnya dari negosiasi dengan Iran.
Sementara di tengah meningkatnya ancaman dari Amerika Serikat dan Israel, pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Mojtaba Khamenei akhirnya muncul ke publik. Terlihat Khamenei berbaur dengan warga di sebuah pusat perbelanjaan di Teheran. Pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Mojtaba Khamenei membuat penampilan publik yang mengejutkan. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, Khamenei terlihat mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan di Teheran. Tanpa pengawalan ketat, kehadirannya menarik perhatian pengunjung. Bahkan dirinya juga terlihat mengantri untuk melakukan pembelian, berdiri bersama dengan warga lainnya tanpa perlakuan khusus. Aksi tersebut dinilai sebagai pesan simbolis kepada dunia bahwa kepemimpinan Iran tetap merasa aman dan tidak terintimidasi oleh tekanan maupun ancaman dari pihak luar. Pemirsa, petugas tanggap darurat mengevakuasi korban dari reruntuhan akibat serangan Israel di Kanarit, Lebanon Selatan. Sementara itu, warga di kota Tire, Lebanon membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel. Tim pencarian dan penyelamatan Lebanon bekerja di tengah reruntuhan bangunan di daerah Kanarit, Lebanon Selatan. Menurut saksi mata, serangan datang tanpa adanya peringatan. Akibat serangan ini, sedikitnya 7 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. يعني مثل ما عم تشوف هون كلها احياء سكنيه، عالم عايشه بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني، صار في عندنا حصيله 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح، وعم تشتغل البلديه والهيئات المعنيه على ازاله الانقاض وعلى ازاله كل العوائق الموجوده حتى نقدر نشوف اذا بعد في حدا تحت ركام. Sebelumnya, warga Lebanon sempat merayakan adanya gencatan senjata. Beberapa jam sebelum serangan, Israel dan Hizbullah telah sepakat melakukan gencatan senjata yang berlaku segera. Namun nyatanya serangan biadab, brutal dan agresif masih dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan mundur dari wilayah yang telah direbutnya di Lebanon. Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tir, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله انضرب، كانت الخير بلديه مش مقصره بالمره والمره، من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تنظف البلد اول باول. Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu. Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang. Pemirsa, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance tiba di Swiss untuk menghadiri perundingan damai dengan pejabat Iran. Pertemuan digelar di kawasan resor pegunungan Burgenstock di tengah upaya Washington dan juga Teheran mendorong proses perdamaian. Iring-iringan kendaraan Wapres Amerika Serikat J.D. Vance melintas di jalanan Burgenstock, Swiss menuju ke lokasi perundingan damai dengan delegasi Iran. Rekaman menunjukkan konvoi besar yang terdiri dari mobil SUV hitam dan kendaraan polisi bergerak menuju ke area resor pegunungan yang menjadi lokasi perundingan. Sebelumnya, Vance bersama dengan istrinya tiba di pangkalan udara Emmen pada Minggu pagi waktu setempat. Pertemuan tersebut semula dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu, namun ditunda. Meskipun demikian, Swiss menegaskan tetap siap memfasilitasi dialog dan juga melanjutkan persiapan perundingan di Burgenstock. Sementara itu, pemirsa, delegasi Pakistan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif tiba di Swiss pada hari Minggu menjelang pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran di Burgenstock. Sharif pun turun dari pesawatnya sebelum menyapa para pejabat Swiss. Pakistan akan berpartisipasi dalam pembicaraan tingkat tinggi mengenai implementasi nota kesepahaman di Islamabad. Putaran pertama pembicaraan Amerika Serikat-Iran dijadwalkan dimulai di Burgenstock pada hari Minggu.
Sementara itu, Sabtu malam, konvoi kendaraan delegasi Iran melintasi kawasan resor Bergenstock, Nidwalden, Swiss menuju ke hotel. Delegasi Iran akan bertemu dengan delegasi Amerika Serikat setelah menyepakati gencatan senjata selama 60 hari. Sebelumnya, delegasi Minap 168 Iran mendarat di Bandara Zurich, Swiss pada Sabtu malam waktu setempat. Setibanya di bandara, delegasi Iran menyapa para pejabat negara Swiss. Negosiasi awalnya akan berlangsung pada hari Sabtu, namun ditunda setelah pertempuran kembali terjadi di Israel dengan pejuang Hizbullah di Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Swiss Ignazio Cassis di Bergenstock, Swiss pada Minggu waktu setempat. Ini merupakan pertemuan resmi pertama delegasi Iran setelah tiba di Swiss untuk pembicaraan terkait dengan memorandum Amerika Serikat dan Iran. Araghchi dan juga Cassis berjabat tangan setelah duduk bersama delegasi mereka pun di resor pegunungan Swiss. Pertemuan bilateral tersebut berakhir setelah pertemuan selama 45 menit. Pembicaraan empat pihak yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Pakistan, serta Qatar dijadwalkan akan dimulai dalam beberapa jam mendatang. Bergenstock menjadi tempat diplomasi untuk mengimplementasikan memorandum antara Amerika Serikat dan Iran. Pembicaraan tersebut diperkirakan akan fokus pada isu-isu yang belum terselesaikan, termasuk gencatan senjata regional yang lebih luas, Selat Hormuz, dan program nuklir Iran. Di tengah upaya perundingan damai Amerika Serikat-Iran, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan para pejabat senior Amerika Serikat di Bergenstock, Swiss pada hari Minggu. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan juga Marsikal Lapangan Syed Asim Munir menyapa Wakil Presiden J.D. Vance, utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff, dan Jared Kushner sebelum delegasi duduk untuk melakukan pembicaraan. Para pejabat saling bertukar senyum, berjabat tangan, dan juga berpelukan secara singkat sebelum kedua delegasi memasuki ruang pertemuan mereka. Pakistan berperan sebagai salah satu mediator utama dalam upaya perdamaian Amerika Serikat dan Iran bersama dengan Qatar dan juga Swiss. Vance memimpin delegasi Amerika Serikat dalam pertemuan Bergenstock dengan Witkoff dan juga Kushner juga ikut serta dalam diskusi yang diperkirakan akan fokus pada fase selanjutnya dari negosiasi dengan Iran. Sementara di tengah meningkatnya ancaman dari Amerika Serikat dan Israel, pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Mojtaba Khamenei akhirnya muncul ke publik. Terlihat Khamenei berbaur dengan warga di sebuah pusat perbelanjaan di Teheran. Pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Mojtaba Khamenei membuat penampilan publik yang mengejutkan. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, Khamenei terlihat mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan di Teheran. Tanpa pengawalan ketat, kehadirannya menarik perhatian pengunjung. Bahkan dirinya juga terlihat mengantri untuk melakukan pembelian berdiri bersama dengan warga lainnya tanpa perlakuan khusus. Aksi tersebut dinilai sebagai pesan simbolis kepada dunia bahwa kepemimpinan Iran tetap merasa aman dan tidak terintimidasi oleh tekanan maupun ancaman dari pihak luar. Pemirsa, petugas tanggap darurat mengevakuasi korban dari reruntuhan akibat serangan Israel di Kanarit, Lebanon Selatan. Sementara itu, warga di kota Tire, Lebanon membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel. Tim pencarian dan penyelamatan Lebanon bekerja di tengah reruntuhan bangunan di daerah Kanarit, Lebanon Selatan. Menurut saksi mata, serangan datang tanpa adanya peringatan. Akibat serangan ini, sedikitnya 7 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. يعني مثل ما عم تشوف هون كلها أحياء سكنية، عالم عايشة بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني، صار في عندنا حصيلة 12 شهيد لحد هلا،
وما يفوق ال 14 جريح. وعم تشتغل البلدية والهيئات المعنية على إزالة الأنقاض وعلى إزالة كل العوائق الموجودة حتى نقدر نشوف إذا ما في حدا تحت ركام. Sebelumnya, warga Lebanon sempat merayakan adanya gencatan senjata. Beberapa jam sebelum serangan, Israel dan Hizbullah telah sepakat melakukan gencatan senjata yang berlaku segera. Namun nyatanya serangan biadab, brutal dan agresif masih dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan mundur dari wilayah yang telah direbutnya di Lebanon. Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tyre, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله انضرب، كانت الخير بلديه مش مقصره بالمره والمره، من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تنظف البلد اول باول. Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu. Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang. Pemirsa, kepanikan melanda kawasan wisata populer di Republik Dominika saat kebakaran besar menghanguskan sebagian resor mewah. Seorang turis asal Italia dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Kebakaran besar melanda Hotel Viva Dominicus Beach yang terletak di kawasan Bayahibe, pesisir tenggara Republik Dominika. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi di atas komplek hotel dan terlihat dari berbagai penjuru kawasan wisata. Para tamu berlarian meninggalkan area resort saat kobaran api dengan cepat menjalar ke struktur atap berbahan jerami. Petugas pemadam kebakaran tampak berjibaku mengendalikan api yang terus membesar. Pihak manajemen hotel bersama tim tanggap darurat segera mengevakuasi ratusan tamu sebagai langkah pencegahan. Pihak berwenang mengonfirmasi seorang wisatawan asal Italia berusia 46 tahun meninggal dunia akibat insiden tersebut. Hotel Viva Beach Dominicus, que cogió candela, que cogió fuego desde República Dominicana. Eso pasó como a las 11 más o menos 25-24, eso pasó en esta hora. Entonces yo escuché un bullo y candela, yo escucho algo que estaba haciendo pom, 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 cerca de mi trabajo. Al final yo salí y yo vi mucha gente, fuego fuertísimo en el Hotel Viva Beach Dominicus. Eso pasó muy grave, muy grave. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan otoritas setempat. Ke informasi lain, pemirsa, sepak bola selalu menjadi lebih dari sekedar pertandingan, dari nonton bareng di kafe hingga berkumpul bersama keluarga dan sahabat. Setiap momen pertandingan menjadi ajang berbagi semangat, cerita, dan kebersamaan. Semangat Don't Stop the Celebration diwujudkan melalui sebuah perayaan bertema sepak bola yang menghadirkan berbagai pengalaman interaktif. Acara diawali dengan parade tarian khas yang identik dengan budaya mancanegara, seperti samba dari Brasil, flamenco dari Spanyol, dan tango dari Argentina. Beragam aktivitas dihadirkan mulai dari berbagai permainan bertema sepak bola, AI foto dan video booth, hingga kompetisi Hydro Coco 3-on-3. Sebagai bagian dari kampanye Don't Stop the Celebration, Hydro Coco turut menghadirkan kemasan edisi spesial yang hadir dengan nuansa sporty dan terinspirasi oleh warna ikonik tim mancanegara seperti Spanyol, Brasil, dan Argentina. Sebagai minuman air kelapa asli Indonesia dalam kemasan yang mengandung elektrolit alami, Hydro Coco terus menghadirkan kesegaran alami yang dapat menemani berbagai aktivitas sehari-hari. Kita ingin terus menselebrate momen-momen dalam kehidupan kita. Karena selebrasi itu menurut Hydro bukan sesuatu yang hanya merayakan kemenangan. Akan tetapi celebration ada di setiap momen kehidupan kita. Ada di setiap momen kebersamaan kita. Ada memberikan energi yang sangat positif bagi kita.
Kemeriahan acara semakin lengkap dengan penampilan musisi tanah air yang turut memeriahkan panggung Don't Stop the Celebration. Di antaranya adalah Solja dan Rizky Febian. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Judi Richard, iNews melaporkan. Jumlah penyanyi legendaris ternama tanah air hadir kembali membawakan tembang kenangan dalam acara musik dan budaya. Acara ini sekaligus sebagai perayaan lintas generasi yang memadukan apresiasi musik dan semangat kolaborasi. Sejumlah penyanyi legendaris tanah air seperti Dian Piscesa, Endang Estorina, dan Obi Mesak bernostalgia kembali dalam acara musik lintas generasi bertajuk Legacy in Harmony. Kehadiran para musisi ini membuka kembali memori masyarakat akan karya-karya mereka yang pernah hits dalam beberapa dekade terakhir. Diinisiasi oleh Chang Oili, Lina Sobari, Tati Soehartarti, dan Hana Lilis, Legacy in Harmony hadir sebagai ruang untuk mempertemukan para pelaku seni dan penikmat musik sebagai perayaan warisan masa lalu dengan semangat masa depan. Mengangkat nilai apresiasi, regenerasi, dan kolaborasi, acara ini juga sebagai momentum untuk menghormati kontribusi mereka dalam memberi warna musik tanah air dan membuka ruang untuk lahirnya karya baru. Apresiasi kepada musisi-musisi senior-senior kita yang sudah lama tidak eksis lagi sehingga tenggelam dengan yang baru-baru, kami ingin mengangkat kembali. Untuk Kondil ini saya terima kasih buat OI, owner Kendil yang sudah mewadahi para seniman-seniman, mau dangdut, mau jazz, mau rock, mau pop, mau apapun, mau dia penari, mau pelukis, mau apa, di sini lah wadahnya nanti insya Allah. Dan mungkin 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, atau tahun depan kita akan selalu membuat event seperti ini lagi, mungkin lebih daripada sekarang. Selain menghadirkan penampilan para musisi senior, acara ini juga menjadi panggung peluncuran 2 karya terbaru milik Hetty Sunjaya yang mempresentasikan semangat regenerasi dalam industri musik Indonesia. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Santosadu, iNews melaporkan.